Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu array. Dimulai dari cara yang pertama. Cara yang pertama ini belum dinamakan array, tetapi ini lebih simpel dan lebih mudah karena hanya tinggal membuat sistem outprint lalu dibuat apa yang akan di-print. Di sini ada 7 sistem outprint. Kita coba jalankan seperti ini. Lalu cara ini tidak efisien, namun mudah. Lalu ada cara yang kedua, cara yang agak panjang tetapi tidak efisien dan caranya cukup mudah dipahami. Coba kita run lagi. Hasilnya sama seperti cara yang pertama tadi, tetapi dengan baris yang lebih banyak. Sedangkan di cara yang ketiga baru kita akan menggunakan apa yang disebut dengan array. Kenapa disebut dengan array? Karena di sini berisi kumpulan data, di mana kumpulan ini lebih mudah daripada cara yang pertama dan cara yang kedua. Tingkat kesulitannya memang tinggi, tetapi ini bisa menghemat banyak baris. Bisa dilihat di sini barisnya hanya sedikit, tapi bisa menghasilkan output yang sama dengan kedua cara tadi. Jadi konsep array di sini adalah untuk membuat array. Di sini ada string. String ini adalah tipe data, lalu sifatnya adalah nama variabel. Lalu di sini ini adalah kurung siku. Kurung siku ini untuk menandakan array. Lalu di sini adalah data array-nya. Ada rajin, jujur, rendah hati, dan seterusnya. Menggunakan petik 2, lalu dipisah tiap datanya dengan koma. Dan diawali dan ditutup dengan ini, kurung kurawal. Lalu untuk menampilkannya, di sini saya menggunakan looping for. Lalu di sini kita buat integer i, lalu i-nya sama dengan 0, lalu panjangnya apabila kemungkinannya i lebih kecil dari sifat length, masuk length di sini adalah panjang ini kan ada 7, maka lebih kecil dari 7, i plus. Ini untuk menampilkannya. Indeks i-nya ini diambil dari sini, yang akan terus di looping sampai habis. Kita coba. Lalu ini namanya string atau array. Ini adalah array 1 dimensi. Dan berikutnya kita akan mengenal array 2 dimensi. Ini adalah array 2 dimensi. Yang membedakan array 1 dimensi dan 2 dimensi hanya banyak kurung sikunya, seperti ini. Apabila ada 3 kurung sikunya, maka ini adalah array 3 dimensi, dan seterusnya. Untuk membuat array 2 dimensi, maka harus ada 2 kurung kurawal, seperti ini. Ini untuk kurung kurawal utama, lalu data-data ini di data array kedua, ini array yang pertama. Lalu untuk mengeluarkan atau menampilkan array yang ada di array 2 dimensi, bisa menggunakan atau memanggil indeksnya seperti ini, indeks ke-0 baris ke-1. Maka ini akan menampilkan jujur karena ini indeks ke-0 baris ke-1. Bentar, ini kita samakan terlebih dahulu komanya agar sejajar, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Indeks ke-1 dan indeks ke-0 kolom ke-1. Coba kita run. Maka menampilkan jujur di sini. Apabila kita ubah ke 3, maka menampilkan error. Kenapa error? Error di sini adalah pada index out of bound. Maksudnya adalah tidak tersedia. Karena ini kan hanya mulai dari 0, 1, 2, 3-nya tidak tersedia. Jadi Java menangkap error di sini. Kita coba menggunakan 2, di sini 2 juga, maka akan menampilkan
maka akan menampilkan error juga, karena ini hanya terdiri dari 0, baris ke 0 dan baris ke 1, tidak sedia baris kedua. Kita coba baris ke 1, kolom kedua. Seperti ini, rakus. Lalu untuk mengubah, sebentar, tadi ada ketinggalan satu, ini kita jadikan komentar terlebih dahulu. Lalu ini kita bisa mengubah data di sifat ini, misalnya jujur kita ubah menjadi sifat lain seperti pembohong. Lalu kita ubah seperti ini cara mengubahnya. Sifat di sini, karena ini ada indeksnya, ingat indeksnya dimulai dari 0. Ini indeks pertama, lalu ini indeks kedua. Mulainya dari 0 dan 1. Jadi kita tulis 1, sifat 1 sama dengan, kita buat di sini penggantinya pembohong. Kita coba run. Maka di sini yang awalnya tadi jujur, di sini berubah menjadi pembohong. Seperti itu. Lalu kita juga bisa membuat atau untuk membuat array, kita bisa juga membuat seperti ini. String, kita tidak harus menggunakan string, bisa tipe data lainnya, misalnya int, integer i sama dengan new integer. Di sini kita masukkan jumlah array-nya, data di array itu berapa. Jadi kita mempunyai array i dengan data sebanyak 20. Kita bisa langsung menampilkan ini menggunakan for ini. Kita copy saja. Ini kita jadikan komentar sebentar. Ini jangan i, kita ganti j saja, karena i sudah dipakai variabelnya. J. Lalu kita coba print, maka akan tersedia ada 20 data kosong di sini, dari indeks 0 sampai indeks ke-19. Semisal kita akan menambahkan indeks ke-5, jadi indeks ke-5 kita rubah menjadi 10 nilainya. Kita buat seperti ini. J sama dengan array J sama dengan 10. Kita buat seperti ini. Sebentar, di sini kita isi dengan indeks ke-5. Lalu kita coba run. Maka ini indeks ke-5-nya berubah menjadi 10. Indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 berubah menjadi 10. Oke. Selanjutnya kita langsung ke yang array 2 dimensi atau array multidimensi. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya sama seperti array 1 dimensi tadi. Kita cukup buat seperti ini, misalnya sifat 2 kurung siku 2 kali. Misalnya kita mau merubah yang rajin, kita rubah menjadi tidak rajin. Jadi kita indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 0. Sama dengan kita rubah di sini menjadi tidak rajin. Seperti ini. Lalu kita snap print. Maka yang tadinya rajin berubah menjadi tidak rajin. Sebentar, sifat 2 salahnya
salah variabelnya. Oke, ini kita jadikan komentar bentar. Dan tidak rajin, yang tadinya sebelumnya rajin menjadi tidak rajin. Coba kita print yang sebelumnya. Jadi sifat 2 bariskan yang 0, kita coba print seperti ini hasilnya. Awalnya rajin seperti data di array multidimensi yang pertama, lalu kita rubah menjadi tidak rajin menggunakan baris kode seperti ini, lalu kita print lagi garis ke 0 kolom ke 0, maka menjadi tidak rajin. Seperti itu. Baiklah, sekian, terima kasih.